Sultanan Demak. Jadi yang pertama saya bahas kali ini adalah letaknya dulu. Sultanan Demak adalah sebuah kerajaan yang terletak di Indonesia. Kerajaan ini berdiri di tahun 1475 sampai 1548. Wilayah Kerajaan Demak terletak di tepi selat di antara pegunungan Muria dan Jawa. Pusat kerajaannya terletak di antara Pelabuhan Bergota dan Jepara, Jawa Tengah. Yang kedua adalah raja dan silsilahnya. Seperti yang kita tahu, Kerajaan Demak ini muncul setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Semua berawal dari Raja Brawijaya, Raja Majapahit, yang menikah dengan putri Kerajaan Campa. Mempunyai seorang putra namanya Raden Patah. Ia adalah Raja Demak pertama. Lalu Raden Patah punya keturunan dua buah putri dan 2 buah putra yang sangat berpengaruh. Putri Raden Patah yang pertama menikah dengan Fathaillah yang merupakan jadi panglimanya. Lalu Pangeran Sekarlepan anaknya, Pangeran Trenggono yang akan menjadi raja ketiga. Dan dia juga punya putri yang dinikahkan dengan Pati Unus. Nah, Pati Unus ini nanti yang akan jadi raja kedua di Kerajaan Demak. Nah, ini adalah raja-raja Kerajaan Demak. Yang pertama Raden Patah memerintah pada tahun 1478 sampai 1518. Pati Unus, nama aslinya Raden Abdul Qadir, memerintah di tahun 1518 sampai 1521. Yang ketiga Sultan Trenggono memerintah pada tahun 1521 sampai 1546. Dan yang terakhir Sultan Prawoto yang memerintah tahun 1546 sampai 1549. Pemerintahannya sangat singkat karena ia dibunuh oleh anaknya Pangeran Sekarlepan. Lalu asal-usul Kerajaan Demak. Pendirian Sultanan Demak didirikan oleh Raden Patah. Dia mempunyai nama Tionghoa Jinbun, sehingga dia sering dipanggil Senapati Jinbun atau Panembahan Jinbun. Ia bergelar Sultan Shah Alam Akbar. Pendiri Kerajaan Demak yang memerintah tahun 1500 sampai 1518. Ia memiliki nama Tionghoa Jinbun, tapi tidak punya marga di depannya karena hanya ibunya yang berdarah Tionghoa. Jinbun artinya orang yang kuat. Nama tersebut identik dengan nama Arabnya Fatah atau Patah yang berarti kemenangan. Seperti yang saya jelaskan tadi, Raden Patah ini berasal dari keturunan Majapahit dan putri Kerajaan Campa. Sultanan Demak adalah kerajaan yang menganut agama Islam pertama di Pulau Jawa setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini berdiri tahun 1478 Masehi sesuai dengan bukti Candra Sengkala ditulis pada tahun Saka 1400. Tahun Saka 1400 itu sama dengan 1478 Masehi. Jadi tahun Masehi itu tahun Saka ditambah 78. Sebelumnya daerah ini bernama Bintoro atau daerah Majapahit dulunya. Sultanan ini pertama kali dipimpin oleh Raden Patah yang menganut agama Islam sama seperti ibunya yang bernama Syu Banci yang merupakan seorang ulama. Selanjutnya, politik Kerajaan Demak. Sistem kerajaan Sultanan menganut agama Islam. Setelah Raden Patah, raja pertamanya wafat, ia digantikan oleh Pati Unus. Nah, jadi Pati Unus ini anaknya Raden Patah yang putri dinikahkan dengan Pati Unus, lalu Pati Unusnya yang jadi raja. Dengan keberaniannya, Pati Unus ditugaskan untuk menyerang Portugis walaupun misinya gagal, tapi ia mendapat julukan Pangeran Seberang Lor karena keberaniannya tersebut. Tapi Pati Unus wafat kemudian digantikan oleh Sultan Trenggana. Sultan Trenggana ini anaknya raja pertama, anaknya Raden Patah. Dan di bawah kepemimpinannya, beliau Kerajaan Demak mengalami puncak kejayaan. Pada zamannya Sultan Trenggana ini, Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya.
Kesultanan Demak memperluas wilayahnya dengan menyerang daerah kerajaan seperti Hindu-Buddha sekitar Wirsari, Tuban pada 1528, Madiun pada 1529, Lamongan, Blitar, Pasuruan, Wirosobo pada tahun 1541 sampai 1542. Tapi pada tahun 1546, Sultan Trenggana tewas saat pertempuran di Pasuruan. Sejak saat itu, Sultan Demak mengalami persengketaan tahta di kalangan keluarga kerajaan. Kesultanan Demak adalah kerajaan maritim. Berarti kerajaan ini sangat tergantung pada laut, khususnya pada aktivitas perekonomian antar pulau. Karena letak yang strategis, kerajaan ini menjadi penghubung penghasil rempah di bagian timur dan barat. Selain itu, kerajaan ini bergerak di bidang ekonomi pertanian seperti beras dan lain-lain. Jadi banyak pedagang dari timur dan barat itu melakukan perdagangan tuh di kerajaan Demak, karena pusatnya kerajaan Demak itu di tengahnya Indonesia. Kehidupan sosial dan budaya Kesultanan Demak. Dalam kehidupan sosial, rakyat kerajaan Demak sangat teratur dan taat pada ajaran agama Islam. Dan kerajaan ini adalah tempat berkumpulnya Wali Songo atau 10 wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Peninggalan kerajaan ini sangat terkenal sampai saat ini adalah Masjid Agung Demak. Selain itu ada beberapa peninggalan seperti kaligrafi, beduk dan kentongan karya Wali Songo untuk menandakan salat 5 waktu, dan Surya Majapahit. Yang terakhir adalah runtuhnya Kesultanan Demak. Runtuhnya Kesultanan Demak diperkirakan karena 3 faktor, yaitu faktor yang paling utama adalah konflik kekuasaan. Setelah Adipati Yunus wafat, diperkirakan karena penyerangan Portugis, dia tidak memiliki keturunan. Jadi kekuasaannya Demak itu kembali lagi ke iparnya, Pangeran Trenggono dan Pangeran Sekarlepen. Disinilah terjadi perebutan kekuasaan. Pangeran Trenggono ini anak dari istri pertama, tapi usianya lebih muda dari Pangeran Sekarlepen. Sementara Pangeran Sekarlepen lebih tua, tapi ia adalah anak dari istri ketiga. Tapi akhirnya kekuasaan jatuh ke Pangeran Trenggono. Setelah dia Sultan Trenggono meninggal tertusuk pisau, Pangeran Sekarlepen sebenarnya adalah pewaris yang sah, tapi ia dibunuh oleh anak Sultan Trenggono, yaitu Pangeran Prawoto. Kemudian Pangeran Prawoto ini kemudian jadi raja. Sultan Prawoto lalu dibunuh oleh anaknya Pangeran Sekarlepen, balas dendam atas kematian ayahnya. Yang faktor kedua adalah perpecahan wilayah. Salah satu masalah kerajaan maritim, daerah kekuasaan pedalaman yang kurang diurus dan lama-kelamaan menjadi pemberontakan. Jadi hanya daerah-daerah yang di sekitar pinggir pantai saja yang diurus karena jadi pusat perdagangan. Yang terakhir adalah pusat pemerintahannya pindah ke Pajang. Pembunuhan Sultan Prawoto mengakibatkan terjadinya perang sipil yang mengakibatkan Prawoto dibunuh oleh Aryo Penangsang. Aryo Penangsang ini anaknya Pangeran Sekarlepen, putra Sedolepen. Hal ini kemudian menyebabkan Joko Tingkir sebagai ipar dari Sedolepen angkat senjata. Dan dengan dukungan tokoh termuka seperti Ki Ageng Pamanahan dan Ki Penjawi, Joko Tingkir berhasil mengalahkan Aryo Penangsang dan memperoleh tahta Kesultanan Demak. Disinilah akhir dari Sultanan Demak. Sekian dari saya, terima kasih.